Halo semuanya, kenalin nama aku Willy Chandra. Jadi pada kali ini aku akan membahas salah satu materi fisika yang ada di kelas 11, lebih tepatnya di bab 4 mengenai fluida. Nah, fluida ini kan terbagi menjadi fluida statis dan juga fluida dinamis. Untuk kali ini aku hanya akan membahas mengenai fluida statis. Nah, definisinya nih. Apa itu fluida? Fluida itu zat yang memiliki kemampuan untuk dapat mengalir. Contohnya itu kayak air dan juga udara. Mengapa dikatakan zat ini memiliki kemampuan buat mengalir? Itu karena zat-zat yang dikatakan sebagai fluida ini dia kerapatan antar molekulnya itu lebih lemah dibandingkan dengan benda padat. Jadi kalau benda padat itu kerapatan molekulnya kalau benda padat kan dia kerapatan molekulnya itu nih dia teratur dan berdekatan karena gaya tariknya itu lebih kuat. Nih ini benda padat, sedangkan untuk benda cair itu kan dia itu berdekatan juga tapi bentuknya tidak teratur seperti benda padat. Dia nggak seteratur itu, dia masih berdekatan tapi nggak uh, separatur benda padat. Itu karena daya tarikannya juga nggak sekuat benda padat nih cair. Sedangkan untuk benda gas, udara, gas itu dia partikelnya ini, molekul-molekulnya ini dia tarikan itu sangat lemah. Karena sangat lemah itu jadinya jauh-jauhan gini nih. Ini molekul-molekul udara itu kayak gini, molekul-molekul benda gas kayak gini. Dia yang menyebabkan kedua jenis zat ini, yaitu zat cair dan juga zat gas ini memiliki kemampuan untuk dapat mengalir karena tarikan antar molekulnya yang lebih lemah daripada benda padat gitu. Nah, berarti udah tahu dong fluida statis itu gimana. Nah, fluida statis itu merupakan fluida yang tidak dapat mengalir atau berada dalam keadaan diam. Jadi meskipun dia punya kemampuan untuk dapat mengalir, fluida statis itu fluida atau zat yang tadi itu dia dalam keadaan yang diam gitu. Dia itu punya kemampuan untuk dapat mengalir, kemampuan itu tetap, tapi dia emang lagi diam gitu, lagi nggak ngalir. Contohnya itu air yang ada di dalam wadah atau bejana. Itu kan airnya dia kan tenang, airnya lagi diam. Itu yang dikatakan sebagai fluida statis. Berikutnya salah satu pembahasan yang ada di fluida statis ini adalah massa jenis. Nah, untuk memudahkan kalian memahami massa jenis itu apa, coba dibayangkan ada bola sepak dan bola besi dengan volume yang sama. Ukurannya sama gitu. Kayak di gambar ini kan ukurannya sama nih. Nah, tentu bakalan lebih berat bola besi kan. Itu dikarenakan kerapatan molekul pada bola besi itu jauh lebih rapat daripada yang ada di bola sepak. Kalau bola besi kan ibaratnya isinya besi juga gitu. Karena isinya besi kan berarti padat. Molekulnya itu tarikannya semakin kuat, semakin rapat, semakin padat. Ini untuk bola besi. Sedangkan untuk bola sepak kan isinya angin gitu. Angin itu dia juga memiliki massa. Angin itu kan dia molekul partikel, dia berarti juga memiliki massa. Hanya saja karena dia diisi oleh angin, yang mana kalau angin itu kan seperti yang tadi dijelaskan, kalau angin itu termasuk benda gas, yang mana kalau benda gas itu kan kerapatan antar molekulnya itu lebih lemah, sangat lemah, jauh lebih lemah daripada benda padat. Makanya bola sepak ini lebih ringan ketimbang dengan bola besi. Nah, berarti udah ada gambaran dong apa itu massa jenis. Jadi massa jenis itu didefinisikan sebagai ukuran kerapatan atau kepadatan suatu molekul yang ada di benda. Itu massa jenis. Sehingga massa jenis ini bisa dirumuskan sebagai
hasil dari massa dibagi dengan volume. Massa jenis ini sendiri disebut sebagai rho. Rho itu massa jenis. Satuannya itu kalau sesuai standar internasional itu massa per volume, jadinya itu kilogram per meter kubik, ataupun bisa juga diubah ke satuan CGS yaitu gram per sentimeter kubik. Oke, itu massa jenis. Berikutnya ada juga tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang dihasilkan oleh suatu fluida, yang dihasilkan oleh beratnya fluida pada satu titik di dalam fluida yang diam. Maaf, batuk dikit. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Saya gambarin aja deh biar lebih gampang dipahami. Misalkan ini nih, ini ada sebuah bejana. Ini bejana yang diisi dengan air. Nah, biru deh biar kelihatan. Nah, ini air nih, ini air. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik nih, ini titik. Titik ini dia akan merasakan tekanan karena air ini kan dia punya gaya gravitasi ke bawah nih. Air ini kan ada gaya ke bawah nih. Gaya ke bawah ini kan dia menekan si titik ini. Nah, seperti yang dikatakan di sini, tekanan ini terjadi karena pengaruh gravitasi terhadap fluida. Fluidanya ini kan dia ibaratnya ngarahnya ke bawah nih. Semakin dalam suatu titik, tekanannya makin besar. Karena dia airnya kan ibaratnya makin banyak nih, makin dalam kan airnya makin banyak. Berarti massa airnya itu juga ikutin air yang banyaknya ini. Jadi tekanannya makin berasa, makin besar tekanannya gitu. Misalkan di titik sini, titik yang ini misalkan ini namanya titik B, ini titik A. Tekanan yang dirasakan di titik B ini kan lebih kecil ketimbang yang ada di titik A gitu. Yaitu yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, ini kan kita tahu juga bahwa tekanan itu kan rumusnya P sama dengan F per A, dimana F itu gayanya, sedangkan A itu luas permukaan atau luas penampang. Kalau kita hubungkan sama tekanan hidrostatis itu kan kita tahu bahwa gaya yang bekerja di sini kan merupakan gaya berat nih ya, karena ngomonginnya itu mengenai air yang menekan titik. Air ini kan ibaratnya dia punya gaya berat ke bawah, makanya itu bisa kita tulis sebagai M dikalikan dengan G. Ini rumus gaya berat nih. Aduh, jelek lagi. M dikalikan sama gaya gravitasi dibagi sama luas penampangnya itu. Luas penampang yang dimaksud itu maksudnya ini si titiknya itu kan dia punya, bukan titiknya apa, luas permukaan air yang ada titiknya ini. Nah, M dikali G sama dengan A. M itu kan kalau menurut rumus yang tadi kan kita ada rumusnya pertama nih, rho sama dengan M dibagikan dengan volume. Berarti massa itu kan adalah rho dikalikan dengan volume dong. Rho dikalikan volume itu massa, dikalikan G dibagikan sama A. A-nya jelek, nah pokoknya ini A. Nah, karena kita tahu rumusnya ini, kan ada volume dibagikan sama A. Ibaratnya volume itu pangkat 3, A itu pangkat 2. Pangkat 3 ketika dibagi pangkat 2 kan jadi pangkat 1 ya. Nah, berarti dia menjadi satuannya itu jadi pangkat 1 meter gitu istilahnya. Nah, yang disebut sebagai meter ini merujuk pada jarak dari permukaan ke titik. Misalkan ke titik A nih, ke titik A itu kan jaraknya segini nih. Ini jaraknya titik A nih. Nah, bahasanya itu kedalaman. Jadinya bisa kita tulis sebagai rho dikalikan G dikalikan H. Inilah rumus tekanan hidrostatis, di mana rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan juga H itu
kedalaman menuju dari permukaan ke titik yang ingin dihitung tekanannya gitu. Jadi awalnya itu dari rumus tekanan yang ini, gaya dibagi luas penampang gitu. Berikutnya kita akan membahas mengenai gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis itu gaya yang dihasilkan oleh fluida pada permukaan suatu benda yang berada dalam fluida diam atau statis. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini kan kita berhubungan sama yang tekanan tadi nih. Gimana, coba kita gambarin. Ini misalkan kita punya bejana lagi yang diisi fluidanya itu misalkan air gitu. Nah, biruin nih, biru. Oke, ini udah ada nih air di dalam sebuah bejana. Nah, misalkan di titik yang ini, biru lagi. Nah, misalkan di titik yang ini dia merasakan tekanan yang besarnya ya segitu. Misalkan tekanan yang besarnya sekian, besar tekanannya E. Nah, karena dia mengalami tekanan, dia juga bahasanya gimana ya, dia juga menghasilkan gaya yang diakibatkan sama tekanannya itu. Karena air ini menekan titik ini, maka dia akan menghasilkan gaya pada si titiknya ini nih. Jadi kan dia ada tekanan, titik ini ditekan sama air sehingga air ini memperoleh gaya pada permukaan titiknya gitu. Kalau ngomongin titik pada bejana itu biasanya merujuk pada ini ya. Kalau di titik paling bawah itu bendanya itu dasar bejananya atau ya lantai bejananya, itu yang dimaksud sama bendanya itu. Jadi permukaan, misalkan di dasar bejana, permukaan dasar bejananya ini dia akan mengalami gaya yang diakibatkan sama si tekanan dari airnya ini. Nah, gayanya ini dia tegak lurus terhadap permukaan benda yang tenggelam. Jadi kalau di dasar bejana berarti kan gayanya itu tegak lurus nih. Dia tegak lurus gayanya itu. Ya mencong lagi. Dia itu tegak lurus. Dia ya ini anggap tegak lurus nih. Ini F-nya nih. Ini gaya hidrostatis. Dia tegak lurus terhadap si lantai bejananya ini atau permukaan benda. Nah, karena sifatnya yang demikian, berarti kan gayanya itu nggak cuma di sini dong, nggak cuma di dasar bejana ini ada. Di setiap titik itu dia punya gayanya dengan besarnya masing-masing. Cuma ini buat mempermudah ilustrasi aja, jadi dibikinnya dasar bejana. Misalkan di samping di dinding bejana ini dia juga ada gaya hidrostatisnya, ini juga ada gitu. Nah, untuk rumusnya ini kita bisa pakai hubungan yang tadi. Kan kita tahu bahwa tekanan itu gaya dibagikan sama luas penampang. Berarti kalau mau cari gayanya itu kan F sama dengan P dikali A dong. F sama dengan P dikali A. Ya enggak? Kan P sama dengan F per A. Berarti F itu kan P dikali A. Nah, P itu kan kita bisa pakai yang tadi kan, tekanan hidrostatis. P. Tekanan hidrostatis itu kan Rho GH. Rho dikalikan G dikalikan H dikalikan sama si A. Ini adalah penjabarannya kita turunkan. Nah, H dikalikan A kan berarti volume dong. Mungkin kalian ada bingung maksudnya gimana. Kalau A itu kan ibaratnya ngomongin luas ya. Luas itu kan berarti kita mengalihkan dua buah sumbu nih. Misalkan kita punya sebuah benda kertas, ini kan luasnya itu kan dua sumbu doang nih, dua sumbu. Ini yang disebut, kalau kita kalikan ini yang disebut sebagai luas. Ini A, ibaratnya ini A. Nah, kita kalikan sama H, dia jadi punya ketinggian nih. Jadi punya ketinggian. Berarti kan ibaratnya ini jadi begini nih bentukannya nih.
jadi sebuah bangun ruang, makanya bisa disebut sebagai volume hasil H dikali A ini. Ini A ketika kita mengalihkan dua buah sumbu dan kita mengalihkan juga dengan ketinggiannya. Nah ini jadi volume, berarti kan rumusnya jadi rho dikalikan G dikalikan dengan V, dengan rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan volumenya ini dalam bentuk meter kubik ya, umumnya itu pakai meter kubik, kecuali dia mintanya dalam CGS, berarti ntar diubah jadi sentimeter kubik. Ini adalah rumus untuk gaya hidrostatis yang ini. Oke. Berikutnya kita berbicara mengenai tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah fenomena fisika yang terjadi pada permukaan suatu cairan, di mana permukaan cairan bertindak seperti kulit tipis yang elastis dan berusaha mengurangi luas permukaan. Maksudnya gimana nih? Jadi tegangan permukaan gitu berarti kita ngomongin mengenai permukaan nih ya, sebuah permukaan fluida gitu. Ini nggak cuma berlaku buat air doang ya, buat gas juga bisa, cuma lebih gampang diilustrasikan dengan air supaya kalian juga paham. Misalkan kita pakai contoh yang tadi, kita punya air di dalam sebuah bejana, lalu di permukaan cairannya ini dia itu kan seperti kulit tipis yang elastis. Maksudnya gimana tuh? Air di permukaan itu dia punya tarikan yang lebih kuat, bahasanya itu kayak gitu. Dia punya gaya tarikan yang lebih kuat. Ini bahasanya itu kohesi. Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Air dengan air sejenis itu yang disebut kohesi. Ini tarik menarik nih, air di sini nih, di permukaannya ini saling tarik menarik buat bukan buat mengurangin apa ya bahasanya, saling berusaha untuk mengurangi luas permukaan. Makanya timbul yang namanya fenomena tegangan permukaan kayak gitu. Itu yang disebut tegangan permukaan, sebuah tegangan pada permukaan yang timbul akibat gaya tarik menarik antar molekul air di permukaannya. Nah, untuk tegangan permukaan ini dia punya rumus. Tegangan permukaan sendiri ini saat kita mengenal simbolnya itu gamma. Jadi gamma sama dengan si gaya dibagi 2 kali panjang. Nah, ini rumus yang berlaku untuk jarum. Jadi misalkan ada sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam fluida, lalu jarum ini kan dia mengalami tegangan permukaan dengan permukaan fluida itu. Maka dari itu tegangan permukaannya itu dapat dihitung dengan gaya yang diberikan dan dibagi sama 2 kali panjang dari jarum itu. Sedangkan untuk benda yang bentuknya itu ada bentuk gitu istilahnya, bentuknya itu punya bentuk geometri, misalkan ada kotak dimasukkan ke dalam air, tentu kan tegangan permukaan itu bisa kita hitung dengan rumus gamma sama dengan gaya dibagi sama keliling dari bendanya itu. Nah, dari hasil pembagian itu kita akan mendapatkan tegangan permukaan yang timbul pada permukaan fluida itu. Begitu maksudnya. Hal yang disebut sebagai tegangan permukaan. Nah, berikutnya kita bakal ngomongin hukum-hukum yang berlaku dalam fluida statis.
Nah, yang pertama adalah hukum Pascal. Hukum Pascal itu di sini tertulis menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Gimana nih maksudnya? Nah, kalau kita ngomongin hukum Pascal itu kita identik sama yang namanya itu dongkrak. Dongkrak apa namanya? Dongkrak hidrolik. Nah, gitu. Jadi misalkan gini nih, ada sebuah dongkrak bentukannya kayak gini. Dia di sini katanya ini tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup. Maksudnya di dalam sini nih, dia kan akan mengalami tekanan nih. Ya, tekanannya ini dia akan diteruskan ke semua arah, sehingga tekanan di kiri ini anggap aja di sebelah sini ini dianggap kiri, ini kanan. Di kiri ini kita anggap P1 dan di sini P2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa P1 itu bakalan sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Itu hubungan yang terjadi dalam sebuah dongkrak berdasarkan hukum Pascal. P1, tekanan di posisi 1 ini akan sama dengan tekanan di posisi 2 ini. Karena tekanan yang diberikan dalam benda tertutup ini kan dia sebenarnya kan kalau dongkrak kan tertutup nih dalamnya nih. Dia kan menekan udara yang di dalamnya. Misalkan dongkraknya itu kosong gitu, isinya udara. Udara yang dalam sini kan dia akan ditekan sama si dongkrak itu ke sini. Udaranya itu dari sini jalan ke sini. Itu tekanan itu sama waktu di sini sama di sini kayak gitu. Makanya bisa kita uraikan lagi apa itu. Kalian kan masih ingat dong apa itu rumus dari tekanan. Ya, tekanan itu kan F per A. Jadi di sini F1 per A1 sama dengan F2 dibagikan sama A2. Nah, A itu maksudnya luas penampangnya ya. Ini kan dongkrak nih. Kalau dongkrak kan di atasnya sini ada luasnya gitu kan, ada luas permukaan dongkraknya. Itu yang disebut sebagai A. Jadi gaya yang diberikan pada dongkrak dibagi sama luas permukaan dongkraknya itu yang disebut dengan tekanannya. Maksudnya gitu. Inilah rumus hubungan antara antara tekanan yang ada pada dongkrak gitu. Sedangkan hukum hidrostatis. Nah, hukum hidrostatis ini katanya tekanan di semua titik yang terletak pada satu bidang datar besarnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya itu tekanan di semua titik nih. Ini kan ada titik nih. Sebut titik semua nih. Ini titik, anggap aja titik apapun itu. Dia kan terletak pada satu bidang datar yang sama nih. Bidang datar yang besarnya sama nih. Tekanan di titik-titik ini semuanya besarnya sama. Atau penerapan lainnya itu biasanya itu dalam pipa U. Nih, pipa U itu kayak gini. Ini pipa U. Pipa U itu biasanya kan di sini isi air. Bukan air sih, cairan gitu ya, cairan apapun itu. Nah, kayak gini misalkan ini pipa U nih. Semua titik-titik ini, titik yang di dalam sini itu dia akan mengalami tekanan yang sama besar. Itu hukum hidrostatis. Selain itu dalam pipa U ini bahasanya itu gimana ya? Misalkan kita masukin cairan tambahan nih, kita anggap aja cairan Y. Ketika kita masukkan ke cairan Y itu kan jadi bakal jadi gini nih. Ini yang sebelumnya ini kita anggap aja cairan X nih, air di sini kita anggap aja namanya cairan X. Ketika kita masukin cairan Y kan berarti dia bakalan menekan si cairan X ini, sehingga yang awalnya tadinya kan dia di sini nih, dia kan tadinya di sini. Nah, jadinya gini kan, cara dimasukin cairan Y itu mungkin cairan Y ini bakalan di sini, dan si cairan X-nya ini mula-mula dia kan turun nih ke sini nih, jadi turun awalnya di sini, dia jadi turun. Kita
kita anggap aja turunnya sejauh A. Sedangkan yang di sini cairannya kan awalnya dia cuma sampai sini kan. Setelah dimasukin cairannya di sebelah kiri, berarti kan menekan air yang sebelumnya, cairan atau air ini kan dia bakalan naik gitu ketinggiannya, naiknya segini. Nah, naiknya ini dia juga sejauh A. Nih, sejauh A. Air. Nah, dia kan jadi di sini sekarang. X-nya itu jadi di sini. Jadi kita bedain aja warnanya deh ya. Itu kan X itu warna biru. Ini X itu warna biru. Terus kita masukin cairan Y yang warnanya kuning nih. Ini tadinya gini nih. Ini jadinya begini. Tadinya kan dia full nih segini. Habis dimasukin cairan Y itu kan dia tertekan gitu. Nah, ini yang kuning ini cairan Y. Dia menekan si cairan biru ini. Jadi cairan biru ini karena tertekan, sekarang ketinggiannya jadi gini. Yang mana dia itu kalau luas permukaannya ini, permukaan pipanya ini, kalau besarnya sama, ntar dia tingginya ini bakalan sama. Kecuali kalau ukurannya ya beda, misalkan di sini lebih besar, ntar di sini naiknya kan dikit doang gitu. Cuma kalau sama itu dia tingginya bakalan sama. Nah gitu, cairan A-nya ini dia sekarang masuk ke sini dong, dia jadi ngisi tempat yang tadi ada cairan biru. Jadi cairan kuning di posisi yang biru tadi, si birunya itu terdorong masuk. Karena dia terdorong masuk berarti yang sini kan tingginya nambah gitu. Itu yang dimaksud dengan hukum hidrostatis. Oke, yang berikutnya ada juga hukum Archimedes ya. Saya tidak tahu cara nyebut yang baik dan benarnya karena saya bukan orang Yunani. Oke. Hukum Archimedes ini menyatakan bahwa setiap benda yang terendam atau seluruhnya dalam cairan akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu definisi hukum Archimedes. Oke. Bahasa gampangnya gini nih. Kita kalau ngomongin hukum Archimedes berarti kita ngomongin benda itu tenggelam atau enggak. Misalkan kita punya sebuah bejana lagi, ya seperti biasa bejana. Aduh, maaf batuk sedikit. Nah, misalkan diisi air nih. Yang pertama kita ngomongin kasus benda tenggelam. Nah, kalau benda warna itu deh, ini air. Oke, ini air. Nah, ini air. Jadi misalkan sebuah benda tenggelam nih, aduh biru lagi. Nah, ini benda tenggelam. Nah, benda ini dia akan tenggelam kalau massa jenisnya si benda lebih kecil, bukan lebih kecil, lebih besar. Ya, hilang. Nah, salah. Penghapus. Kalau massa jenisnya benda itu lebih besar dari massa jenisnya si fluida. Ini misalkan kita pakai air fluidanya. Jadi kan kalau massa jenis si bendanya ini lebih besar daripada massa jenisnya si fluida ini, berarti kan dengan kata lain bendanya ini dia lebih rapat dong. Karena bendanya lebih rapat kan berarti kerapatan massa itu kan bikin dia jadi lebih berat gitu. Lebih berat daripada si cairannya ini, daripada si fluidanya ini. Makanya bendanya tenggelam. Itu untuk kasus benda tenggelam. Berikutnya itu ada kasus untuk benda yang mengapung. Misalkan gini. Ketika benda mengapung, itu kan benernya bendanya nggak semuanya di atas permukaan cairannya gitu, air fluidanya itu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih. Jadi itu cuma sebagian doang yang di dalam fluida. Nah, volumenya itu cuma sebagian yang di dalam fluida. Itu yang dimaksud dengan setiap benda yang terendam sebagian. Jadi dia cuma terendam sebagian nih. Ibaratnya itu cuma kecelup sebagian. Ini yang dimaksud dengan terapung nih. Ini yang ditandain ini nih, yang lebih dihitamin ini
ini yang kecelup gitu kan. Ini yang dikatakan sebagai benda mengapung. Nah, karena dia bisa ngapung, berarti kan ibaratnya itu massa jenis di si benda ini kan lebih kecil dong dari massa jenis air, makanya dia bisa ngapung. Nah, coba kalau lebih gede tenggelam gitu, berarti bisa kita katakan sebagai rho dari bendanya ini itu lebih kecil dari rho si fluida. Ini yang bikin bendanya ini bisa mengapung. Selain itu, kalau kita ngomongin benda mengapung, volume yang tercelup itu dia harus lebih kecil dari volume benda keseluruhan. Jadi volume benda yang tercelup, volume T atau volume tercelup itu harus lebih kecil dari volume si bendanya ini, benda keseluruhan begitu. Itu yang dimaksud dengan definisi dari benda yang bisa mengapung. Nah, ada juga satu lagi, benda melayang. Kayak gini, benda melayang itu maksudnya itu dia di tengah-tengahnya gitu, ada di tengah-tengah kayak gini. Ini ada bendanya nih, bendanya tuh di dalam sini. Nah, ini bendanya nih, dia itu ibaratnya di tengah-tengahnya gitu. Ini yang disebut dengan benda melayang. Untuk benda melayang ini kasusnya dia itu rho-nya benda sama dengan rho-nya fluida. Logikanya itu masanya ini kan ibaratnya sama gitu, dia itu sama, karena sama berarti kan nggak kelebihan nggak kekurangan, makanya dia di tengah-tengah gitu. Ini yang dimaksud dengan benda melayang. Nah, berikutnya itu pembahasan yang terakhir, kita akan membahas fenomena yang berkaitan dengan fluida statis. Untuk fluida statis ada fenomena-fenomena umum yang biasanya terjadi, yaitu fenomena meniskus, di mana meniskus ini terdiri dari meniskus cembung dan meniskus cekung. Meniskus itu yang cembung itu misalnya kayak gini, permukaan itu jadi kayak lebih cembung gitu. Ini dia lebih cembung biasanya itu pada air raksa. Air raksa itu kan dia gaya kohesinya itu atau tarikan antar molekul yang sejenisnya itu lebih besar daripada adesinya, makanya dia bentuknya jadi cembung gini. Sedangkan untuk yang cekung, ini cembung atau CB aja nih, CB. Sedangkan untuk yang cekung itu dia jadi kayak gini permukaan airnya. Nih, CK, cekung. Untuk yang cekung ini dia itu disebabkan karena gaya adesi antara fluida, bukan fluida sih, biasanya dia lebih ke air ya, umumnya itu air, misalkan kita anggap air, emang air ya, karena yang cembung cekung ini air. Jadi si gaya adesi si antara air dengan dindingnya ini dia lebih besar dari gaya kohesi airnya itu, makanya dia jadi cekung gini. Berikutnya ada juga fenomena kapilaritas. Kapilaritas itu fenomena di mana suatu benda, bukan suatu benda, suatu fluida, dia bisa naik atau turun gitu. Kita ambil contoh itu sedotan. Nah, kita punya sebuah gelas yang diisikan dengan air, lalu ada sedotannya. Nah, ini ada sedotannya nih. Dia biasanya itu terjadi juga sama pipa kapiler. Tapi ini kita ambil contoh pakai sedotan aja. Jadi airnya ini dia bisa karena kapilaritasnya itu dia bisa jadi naik nih, jadi naik ke atas. Itu yang disebut dengan kapilaritas.
Sedangkan yang terakhir itu ada yang namanya viskositas fluida statis. Ini kalau ngomongin viskositas itu kita berbicara tentang kekentalan. Nah, apa yang dimaksud sama kekentalan ini? Jadi kalau kita ngomongin kekentalan ini merujuk pada kekentalan dari fluida. Seberapa rapat si fluidanya itu. Nah, kekentalan ini kan dia akan berpengaruh juga sama kecepatan suatu benda tertentu ketika melewati fluida yang kekentalannya besar. Berarti kan makin kental kan berarti makin rapat gitu, makin molekul-molekulnya itu lebih susah ditembus, istilahnya begitu dah. Ini misalkan kita punya bola, ini isinya air, kita lemparin bola nih, masukin bola jatuh ke dalam. Terus ada juga sama minyak, ini minyak kita lempar bola dari atas ke bawah sini. Minyak ini kan lebih kental daripada air ya, otomatis karena viskositasnya itu bola meskipun dilempar bersama-sama pada gelas yang ukurannya sama dengan tinggi permukaannya, kedalamannya juga sama, bola yang dilemparkan ke dalam gelas yang berisi air akan lebih cepat mencapai dasar ketimbang bola yang dilempar pada gelas yang isinya itu minyak, karena minyak lebih kental dari air, jadi dia lebih menghambat si bolanya ini buat sampai dasar, lebih kental gitu. Itu yang disebut dengan viskositas. Oke. Nah, dan ya sepertinya begitu saja untuk pembahasan mengenai fluida statis kali ini. Tanpa terasa kita sekarang sudah sampai penghujung materi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya harap penjelasan yang saya berikan pada kali ini dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih.